Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Jalnavianti dengan NIM 41020220A002. Nama saya Megi Melati Dwi Putri dengan NIM 41020220A011. Di sini kami menyajikan sebuah video mengenai informed consent. Saya sebagai dokternya dan Saya sebagai pasien. lalu sebelum itu akan dipresentasikan juga mengenai apa itu informed consent dan seberapa pentingkah hal ini dilakukan sebelum adanya tindakan medis. Video ini sebagai tugas dari mata kuliah etika hukum yang diampu oleh Bapak Haji Raden Nur A. Eskep Nurse MH. Mohon maaf atas segala kekurangan Dan kesalahan maupun kekeliruan. Semoga dalam video ini bisa diambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informed consent adalah menyampaikan informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui resiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalaninya. Mengapa informed consent penting? Dengan adanya informed consent yang jelas dan baik, pasien akan memahami segala manfaat dan risiko serta tujuan pengobatan yang diberikan dokter, termasuk tingkat keberhasilan, tindakan ataupun terapi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman pasien yang seringkali menganggap suatu tindakan sebagai malpraktik jika hasilnya tidak sesuai harapan. Informed consent dapat diwakilkan jika terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, jika pasiennya itu di bawah 18 tahun. Yang kedua, pasien yang telah hilang kesadaran seperti koma. Dan yang ketiga, apabila pasien itu mengalami penyakit mental. Selamat pagi Mbak. Nama saya Megi Melati Dwi Putri. Saya bekerjanya dari si pagi. Tadi saya sudah periksa kondisi Mbak ya. Apa benar ini dengan saudara Dianazla, umur 20 tahun ya, dari Bekasi? Ya. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan itu untuk menunjukkan tindakan selanjutnya. Jadi Mbak itu jadinya tergores ya? Jadi bagaimana itu kejadiannya? Jadi tadi saya mau pas mangga dok, terus kebetulan mangganya baru saja dicuci, jadi licin. Nah, pisaunya kena tangan saya. Terus sebelumnya juga pernah terjadi pas saya mau berhentiin darahnya itu nggak bisa, jadi terus mengalir. Nah, saya sering pucat, terus mudah lelah dok. Seperti itu. Jadi tergores, bukannya memancar terus dan mudah lelah ya, seperti itu ya. Jadi di sini diagnosisnya itu tergores, darah terus mengalir. Dan saya mau nanya sebelumnya, apakah ada riwayat dari orang tua yang mengalami atau mengidap thalassemia? Kebetulan ayah saya dok. Riwayat dari ayahnya ternyata ya. Seperti itu. Jadi hasil tadi pemeriksaan HB Mbak itu menunjukkan bahwa Mbak itu mengidap thalassemia Mbak. Mungkin sudah tahu sebelumnya ya bahwa thalassemia di sini yaitu penyakitnya di mana sel darah merahnya itu mudah sekali rusak sehingga tubuhnya tidak menghasilkan sel darah merah dengan maksimal. Mungkin karena itu juga sehingga kulit Mbak itu ketika tergores darahnya selalu memancar seperti itu. Jadi sukar terbentuk kembali darahnya seperti itu. Oh gitu dok. Apakah ini memang penyakit turunan? Iya, jadi memang penyakit thalassemia ini tidak menular, namun diturunkan dari anggota keluarganya atau dari orang tuanya. Bisa jadi antara kedua orang tuanya yang sama-sama mengidap ataupun dari salah satu orang tua, seperti itu. Jadi untuk tindakan selanjutnya itu melakukan perawatan berupa transfusi darah Mbak, seperti itu. Mohon maaf dok, tindakan transfusinya harus dilakukan sekarang? Iya Mbak, jadi jika dibiarkan saja itu takutnya nanti ada komplikasi, terus malah ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah harus rutin transfusi atau bagaimana? Nah, di sini Mbak itu mengidapnya thalassemia minor ya. Jadi untuk transfusi ini ketika waktu-waktu Mbak mengeluarkan banyak darah, misalnya ketika amit-amit ketika kecelakaan, terus menstruasi, ketika hamil sampai menyusui nanti, seperti itu. Bagaimana jika saya tidak melakukan transfusi? Jika tidak dilakukan transfusi ya sebagai tindakan medis di sini, maka takutnya nanti fungsi organ tubuh Mbak itu tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya pasokan sel darah merah.
seperti itu. Nanti ditakutkan malah mengarah ke thalassemia mayor seperti itu Mbak. Takutnya akan menyerang organ jantung, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, ditambah lagi dengan beban materi dan psikologis. Apakah tindakan tersebut ada efek sampingnya, Dok? Jadi begini ya Mbak, setelah melakukan transfusi itu nanti Mbaknya harus menjaga hidup sehat ya tentunya, terutama dari segi makanannya. Seperti apa itu, Dok? Mbak itu jadi ketika nanti sudah transfusi, hindari dulu makanan dari konsumsi multivitamin dan mineral yang mengandung zat besi dan vitamin C dalam dosis yang tinggi. Makanan yang bisa saya makan itu apa aja, Dok? Nah, karena nanti Mbak telah melakukan transfusi darah, untuk mencegah terjadinya penumpukan zat besi, ya, jadi Mbak harus menghindari semua makanan yang mengandung zat besi. Mbak itu harus makan makanannya yang diantaranya yang mengandung vitamin B kompleks seperti sayuran, bayam, seperti itu, dan juga asam folat, semua jenis buah-buahan, baik itu jeruk biasa ataupun jeruk bali ya Mbak, ditambah lagi dengan B12 seperti susu ataupun kacang-kacangan. Lalu bagaimana, ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada informasi yang kurang jelas seperti itu? Saya sudah paham tadi yang dijelasan. Baik, jadi di sini Ibu setuju ya mengenai ini? Baik, sebelum tindakan transfusi, di sini ada lembar pernyataan kesediaan, Mbak. Jadi di sini tuh ada isinya mengenai prosedur transfusi darah seperti yang tadi dijelaskan, dan di sini mohon kesediaannya untuk tanda tangan Mbak. Seperti itu, silakan. Baik, terima kasih. Setelah ini kita lakukan tindakan medis ya Mbak.